Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eka Marliana Saputri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai keterampilan menjelaskan suatu pembelajaran. Karena di sini menjelaskan suatu materi pembelajaran itu sangat penting dan ini merupakan tugas mata kuliah. Jadi, hal-hal yang harus kita perhatikan saat menjelaskan suatu materi pembelajaran, yang pertama adalah suaranya harus jelas. Kemudian yang kedua adalah guru harus menguasai bahan ajar atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, yang ketiga, materi yang dijelaskan harus berkaitan dengan pengalaman pribadi siswa itu sendiri atau dengan menggunakan benda-benda konkret lainnya. Karena proses berpikir siswa masih operasional konkret. Kemudian adanya tanya jawab antara guru dengan siswa. Kali ini saya akan mempraktekkan mengenai keterampilan menjelaskan. Selamat pagi semua. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda apa saja yang ada di sekitar kita? Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, buka buku kalian masing-masing dan lihat apa materi pembelajaran hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita tergolong menjadi tiga golongan. Tiga golongan tersebut adalah: pertama, benda padat; yang kedua, benda cair; yang ketiga, benda gas. Nah, masing-masing tiga benda tersebut memiliki ciri-ciri dan kriteria yang berbeda-beda. Kita akan mulai dari benda yang pertama, benda padat. Apa sih benda padat itu? Ada yang tahu apa benda padat itu? Benda padat adalah benda yang keras. Benar, benda padat adalah benda yang keras. Contoh dari benda padat adalah batu, kemudian kayu, kemudian meja, kursi. Nah, itu adalah contoh dari benda-benda padat. Apa sih ciri-ciri benda padat? Ada yang tahu apa benda padat itu memiliki ciri-ciri seperti apa? Ada yang tahu? Benda padat memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuknya keras. Seperti batu ini, ibu memiliki batu. Batu ini memiliki tekstur yang padat dan keras. Jadi batu ini masuk kategori benda padat. Kemudian yang kedua, partikel antar rapatan adalah terstruktur atau sangat rapat. Kemudian yang ketiga, benda padat jika dipindahkan tempatnya maka tidak akan berubah bentuk. Mengapa tidak berubah bentuk? Karena benda padat adalah benda yang keras. Contohnya, jika ibu memiliki batu dan mangkok, nah jika batu ini diletakkan di dalam mangkok ini, maka batu ini tidak akan berubah bentuk, masih tetap seperti batu. Sampai sini paham tentang benda padat? Nah, kalau sudah paham, kita ke benda yang kedua, yaitu benda cair. Contoh dari benda cair adalah ibu memiliki air. Air putih ini adalah contoh dari benda cair. Apa sih ciri-ciri benda cair? Ada yang tahu? Benar sekali, sifatnya adalah cair dan mengalir. Nggak mungkin benda cair tapi tidak mengalir. Kemudian antar rapatan sedikit merenggang. Masih sedikit beraturan tapi sudah ada renggangan. Mengapa? Karena bentuknya sudah cair, tidak seperti benda padat yang bentuknya padat. Kemudian jika air ini ibu masukkan ke dalam wadah ini, apa yang akan terjadi?
Hasilnya adalah air ini akan menyesuaikan bentuk dari wadahnya dan volumenya akan tetap sama seperti air yang ada di gelas ini. Volumenya masih sama, namun tempatnya saja yang berbeda. Jadi, ciri-ciri dari benda cair adalah yang pertama, rapatan antar partikel sedikit merenggang. Yang kedua, benda cair mengalir. Kemudian yang ketiga, benda cair memiliki volume tetap. Yang keempat, benda cair akan menyesuaikan pada wadahnya. Sampai sini paham tentang pengertian benda cair itu sendiri? Ciri-cirinya sudah paham dan contohnya sudah paham? Jika sudah paham, kita ke benda yang ketiga, yaitu benda gas. Ibu memiliki balon seperti ini. Di dalam balon ini ada udaranya. Udara adalah salah satu contoh benda gas. Sampai sini paham? Nah, jika balon ini ibu buka, maka udara yang ada di dalam balon ini akan memenuhi seluruh ruangan ini. Mengapa? Karena udara yang ada di dalam balon akan tercampur dengan udara yang ada di ruangan. Nah, jadi ciri-ciri dari benda gas adalah yang pertama, partikel antar rapatan adalah sangat renggang. Yang kedua, ciri-ciri dari benda gas itu sendiri adalah benda gas memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan mengenai ciri-ciri dan contoh dari masing-masing benda padat, cair, dan gas. Karena setelah ini kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran mengenai perubahan wujud benda. Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu akan melanjutkannya ya. Bisakah benda cair berubah menjadi benda padat? Benar sekali, benda cair itu dapat berubah ke benda padat. Mengapa? Karena proses dari cair menuju padat itu adalah namanya membeku. Nah, contoh dari membeku adalah air yang dimasukkan ke dalam kulkas dan hasilnya akan menjadi es batu. Nah, jadi proses perubahan dari air menjadi es batu adalah perubahan dari benda cair ke benda padat. Kemudian yang kedua, dapatkah dari benda padat menjadi benda cair? Nah, dari benda padat ke benda cair itu adalah contohnya sebagai berikut. Dari es ini, jika dipanaskan atau didiamkan di tempat terbuka, maka lama-lama es ini akan mencair dengan sendirinya. Dan proses mencairnya es ini menjadi air adalah proses terjadinya proses mencair atau proses perubahan dari wujud padat ke wujud cair. Kemudian, jika kalian ingin tahu, ternyata benda cair itu juga dapat berubah menjadi benda gas. Contoh dari benda cair ke benda gas adalah jika kalian di kaca, kaca atau di tangan kalian menghembuskan nafas, telapak tangan kalian itu akan terasa hangat. Dan biasanya di sini itu ada tetes-tetesan air atau embun-embun kecil. Nah, biasanya itu basah. Nah, itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ini singgungan sedikit mengenai gas. Kemudian, jika kalian memiliki kapur barus, kalian letakkan di dalam lemari, kapur barus itu lama-lama akan habis. Nah, perubahan wujud dari kapur barus itu menjadi benda gas itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas, karena kapur barus itu lama-lama akan habis. Dari sini paham?
hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kesimpulan apa yang kalian dapat hari ini? Kesimpulan pertama, kalian belajar mengenai contoh-contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan ciri-ciri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang ketiga, kalian dapat memahami perbedaan dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang keempat, kalian dapat mengetahui perubahan-perubahan dari masing-masing benda padat, benda cair, benda gas. Karena dari tiga benda tersebut ternyata memiliki hubungan yang signifikan. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa belajar di rumah. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.